Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviandi dengan NIM 18233096, jurusan Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dengan mata kuliah Etika Perpajakan, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam bidang perpajakan. Pertama, etika dalam bidang perpajakan. Etika sangat diperlukan dalam praktik perpajakan, terutama bagi pemerintah dan aparatnya, serta diakui publik yang menjadi tanggung jawab informasi keuangan. Etika dalam hal ini menyangkut kejadian atau keadilan, distributif, dan non-diskriminasi. Profesionalisme, independen. Dalam hal perpajakan, seorang akuntan harus mampu menegakkan etika profesinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Etika yang harus diterapkan dalam akuntan publik atau konsultan pajak adalah: yang pertama, wajib serta dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung integritas masyarakat dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap profesional dengan menggunakan pertimbangan moral dalam pendidikan, jasa dan yang dilakukan, menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak. Selanjutnya, kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak sesama pengambilan atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya, menaati perintah kedinasan, menaati ketekunan jam kerja dan tata tertib kantor, menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bekerja sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, bersikap dan berpenampilan dan bertutur kata dengan sopan. Selanjutnya, tanggung jawab akuntan pajak. Tanggung jawab utama praktis pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres administrasi, dan komunitas praktis. Selain itu, ketika secara umum menyetujui praktis pajak mempunyai atas kewajiban dan kemampuan loyalitas dan kerahasiaan, dan hal ini juga bisa disebut juga menyampaikan suatu tanggung jawab praktis atau sistem pajak lain. Tanggung jawab praktis pajak adalah pentingnya persiapan praktis pajak yang membantu dan mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Selanjutnya, etika akuntan pajak. Standar etika seorang akuntan pajak adalah: seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realisasi untuk kebaikan yang berkelanjutan. Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan. Seorang akuntan pajak dapat menyerahkan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa didiskusikan. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menaati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi. Selanjutnya, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Hal-hal yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien yaitu pajak ganda pada dividen, sengketa pajak, tarif pajak yang tinggi. Menetapkan tarif pajak yang tinggi membuat bayar pajak sangat sedikit, sehingga membuat banyak orang menjadi lebih menghindari untuk membayar pajak. Tarif pajak yang rendah dianggap akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang tercari. Selanjutnya, contoh kasus yang saya ambil yaitu pada PT Tiara Dewata, yaitu
di mana Direktur Jenderal Pajak atau DJP Bali menyerahkan 6 tersangka penggelapan pajak PT Tiara Dewanta Group yang diduga merugikan negara sebesar 71 miliar. Modus yang dilakukan PT Tiara Dewanta untuk menggelapkan pajak itu membuat pembukuan ganda pada tahun 2015 dan tahun 2016 tahun 2005 dan tahun 2006 dengan menyusutkan nilai omset perusahaan PT Tiara Dewanta Group terjadi selama kurun waktu 2005 dan 2006 hanya menyetorkan 30% sehingga hingga 50% dari omset sebenarnya, sehingga pajak penghasilan PPH maupun PPN jumlahnya menjadi sangat kecil sehingga PT melanggar prinsip-prinsip etika di dalamnya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.